Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini berjumpa lagi bersama guru madrasah. Kita akan sama-sama mempelajari sejarah kebudayaan Islam di kelas 6 ini, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan Sunan Bonang, dan kita sedikit lagi akan menghadapi semester ganjil, ujian semester ganjil. Untuk itu kepada anak-anak semua diharapkan untuk lebih serius lagi, lebih fokus belajarnya, karena sebagaimana kita ketahui, kita masih belum bisa bertemu bertatap muka secara langsung, dan itu bukan berarti membuat kita menjadi lemah, menjadi tidak semangat dalam belajarnya. Justru harus menambah semangat kita dengan keadaan yang seperti ini. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah, kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk. Kita bahas mengenai kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itulah kompetensi inti yang harus kalian ketahui. Kita lanjut ke kompetensi dasar. Di sini ada 3.4 yang merupakan aspek pengetahuan. Kompetensi dasar yaitu menganalisis biografi Sunan Bonang dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan 4.4 yang berkaitan dengan aspek keterampilan. Kalian di sini harus mampu mengorganisasi kembali peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, jadi 3.4 berkaitan dengan aspek pengetahuan, dan 4.4 berkaitan dengan keterampilan. Itu kompetensi dasar yang harus kalian penuhi dalam materi Sunan Bonang ini. Ya, mari di sini ada perintah untuk memperhatikan sebuah gambar. Silahkan kalian perhatikan gambar ini. Nah, kira-kira apakah kalian tahu gambar apa? Itu merupakan, ya,
gambar sebuah alat musik. Gambar sebuah alat musik yang berada dalam alat musik gamelan, ya, grup gamelan. Nah, tapi namanya bukan gamelan itu, ya, merupakan bagian dari gamelan. Nah, ini yang disebut dengan bonang, ya. Jadi musik, ya, atau alat musik yang bulat, yang di tengah-tengahnya ada seperti tonjolan, ya, itu disebut dengan bonang. Nah, bonang ini yang menciptakan atau yang membuatnya adalah Sunan Bonang, makanya dinamakan Sunan Bonang, diambil dari kata bonang ini, alat musik ini. Nah, apa kaitannya alat musik ini dengan Sunan Bonang? Mari kita perhatikan, kita lihat secara seksama sejarah dari kisah Sunan Bonang. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu biografi atau biodata tentang Sunan Bonang. Oke. Nah, nama beliau yang asli atau nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau dikenal dengan nama Sunan Bonang. Nah, ayahnya bernama Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah, atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Kita lanjut. Lalu ibunya bernama Nyai Ageng Manila. Nah, Nyai Ageng Manila ini adalah putri dari Bupati Tuban pada saat itu yang bernama Prabu Arya Teja, ya, menikah dengan Sunan Ampel, memiliki anak yang bernama Sunan Bonang. Nah, dari kedua Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila ini, mereka berdua ini memiliki 5 orang anak, ya. Jadi Sunan Bonang memiliki 4 saudara kandung, ya. 3 diantaranya adalah perempuan dan beliau mempunyai 1 adik, ya. Mari kita lihat saudara kandung Sunan Bonang. Pertama ada Nyai Fatimah, ya, atau dikenal dengan Nyai Gedeng Panyuran. Kedua ada Nyai Wilis, dikenal dengan Nyai Penghulu. Ketiga ada Nyai Taluki, yang dikenal dengan Nyai Gedeng Maloka. Dan Sunan Bonang memiliki 1 adik yang bernama Raden Kosim, yang dikenal dengan Sunan Derajat, yang akan kita bahas nanti. Nah, itulah saudara kandung dari Sunan Bonang, ya. Nah, Sunan Bonang juga mempunyai saudara tiri, ya, saudara yang berbeda ibu. Yang pertama ada Dewi Murtosyah, yang diperistri oleh Sunan Giri. Kemudian ada Dewi Murtosimah, yang diperistri oleh Raden Patah. Nah, guru yang mengajarkan ilmu kepada Sunan Bonang yang pertama adalah Sunan Ampel, yaitu ayahnya sendiri, dan yang kedua adalah Syekh Maulana Ishaq, yang merupakan sepupu ayahnya atau sepupu dari Sunan Ampel yang berada di Aceh.
Kisah Sunan Bonang. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi. Sejak kecil, beliau telah dipersiapkan oleh ayahnya secara khusus untuk menjadi seorang pendakwah dengan belajar ilmu agama langsung dari ayahnya, yaitu Sunan Ampel, bersama dengan Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ketika beranjak dewasa, Sunan Bonang diperintahkan oleh ayahnya untuk berangkat haji bersama Sunan Giri. Namun, sepulangnya dari Mekah, Sunan Ampel berpesan kepada mereka berdua agar mampir ke Aceh untuk menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yang mana merupakan sepupu ayahnya, sekaligus mempertemukan Sunan Giri dengan ayahnya, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Kemarin kita sudah bahas mengenai Sunan Giri, yang mana ayah dari Sunan Giri adalah Syekh Maulana Ishaq, yang pada saat itu karena takut keadaan terancam oleh mertuanya atau oleh kakeknya Sunan Giri yang bernama Prabu Menak Sembuyu, ya, lalu Syekh Maulana Ishaq kembali ke Aceh. Nah, silahkan kalian lihat lagi video pembelajaran sebelumnya mengenai Sunan Giri. Kalian bisa baca, kalian bisa lihat, kalian bisa simak sejarah dari Sunan Giri. Kita lanjut. Sunan Bonang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang memiliki berbagai keahlian karena menguasai berbagai bidang keilmuan seperti ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, ilmu seni, sastra, bahkan arsitektur, dan ilmu bela diri. Nah, banyak sekali ilmu yang dikuasai oleh Sunan Bonang, ya, sehingga beliau ini, ya, mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang banyak. Beliau mendapatkan satu keberkahan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat ilmu yang dipelajarinya. Kita lanjut. Selain itu, Sunan Bonang juga memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah, berupa kemampuan dalam mencari sumber air di tempat yang sulit mendapatkan air. Masya Allah, beliau, ya, berkat kesungguhan dalam menuntut ilmu diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kelebihan. Nah, kelebihan itu, ya, sebenarnya adalah sebuah karomah, ya, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, tepatnya di sebelah barat alun-alun kota Tuban. Oke, kita lanjut. Nah, peran dakwah Sunan Bonang. Bagaimana Sunan Bonang berperan dalam mensyiarkan ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini? Mari kita lihat. Nah, kalian bisa lihat di sini ada diagram atau tabel. Di situ yang pertama gambarnya adalah gamelan yang terdiri dari berbagai macam alat musik, ya, ada gong, ada gendang, ada bonang, dan lain sebagainya. Nah, beliau ini yang pertama berperan dalam dakwahnya itu adalah mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya, ya. Jadi beliau mengembangkan Islam melalui seni dan budaya
beliau sejak lahir memang sudah diajarkan seni ya oleh ibunya, yaitu Nyai Ageng Manila, karena ibunya sangat memahami betul tentang sastra-sastra Jawa, sehingga dengan kedekatan beliau bersama ibunya, secara otomatis beliau pun mempelajari sastra-sastra Jawa, mempelajari tentang adat dan budaya orang-orang Jawa. Lalu dengan begitu beliau berusaha untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang Jawa, pada masyarakat Jawa, bagaimana agar Islam itu mudah diterima, sehingga dengan seni dan budaya beliau bisa masuk untuk mengambil hati para penduduk Jawa yang mana pada saat itu masih banyak menganut aliran atau ajaran animisme dan dinamisme. Oke, yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa, ya, sebagaimana yang tadi saya bilang, ya, sebelum masuknya Islam di Indonesia, di Pulau Jawa ini, penduduk masyarakat Jawa mayoritas ya beragama atau berkeyakinan animisme dan dinamisme, yang mana sangat kuat sekali tradisi masyarakat Jawa itu dengan arwah, dengan ruh, ya, dengan klinik dan lain sebagainya. Ada tradisi masyarakat Jawa yang dikenal dengan panca makara, yang mana terdapat dalam ajaran Tantrayana. Di situ upacara panca makara adalah upacara yang dihadiri oleh banyak orang dengan diletakkan makanan di tengah-tengahnya, lalu ada seorang pemimpin yang disebut dengan cakaswara, atau seorang imam lah bahasanya, yang memimpin upacara adat tersebut. Lalu mereka membacakan doa-doa atau mantra-mantra, kemudian mempersembahkan semua itu ya kepada arwah-arwah, leluhur dan lain sebagainya. Nah, dengan kedatangan Sunan Bonang yang memadukan atau yang memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa, nah, upacara panca makara diganti dengan upacara kenduri, ya, dengan tahlil, dzikir, dengan mengingat kepada Allah dan baca-bacaan doa, ya, guna mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, ya. Jadi bedanya, kalau panca makara itu ya nuansanya adalah nuansa tradisi Jawa kuno, ya, atau nuansa tradisi masyarakat Jawa sebelum mengenal ajaran agama Islam. Tapi kalau kenduri sudah dimasukkan oleh Sunan Bonang nilai-nilai keislaman, ya, ada zikir, ada tahlil, ada pembacaan doa di dalamnya. Nah, itulah dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Lalu yang ketiga, dengan menyebarkan dakwah melalui karya sastra, ya. Jadi sebagaimana tadi saya katakan, Sunan Bonang adalah wali yang sangat terkenal sekali keilmuannya dalam bidang sastra. Hal ini terbukti beliau
memiliki karya-karya ya berupa naskah primbon ya. Nah, naskah primbon ini beda dengan primbon yang sekarang. Kalau primbon, naskah primbon Sunan Bonang itu ya berisi tentang nasihat-nasihat ya yang diambil dari kitab-kitab karangannya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, dan juga diambil dari karangan Imam Nawawi ya, Talkhis Al-Minhaj ya. Jadi naskah primbon itu merupakan nasihat-nasihat guna menunjukkan jalan bagi orang-orang yang bertasawuf ya, yang menuju jalan thariqat. Nah, disitulah naskah primbon yang ditulis oleh Sunan Bonang ya, bukan berkaitan dengan hal-hal yang gaib, bukan. Kalau sekarang kan dikait-kaitkannya dengan hal-hal yang di luar daripada ajaran Islam. Nah, Sunan Bonang juga memiliki karya yang luar biasa ya, yang disebut dengan Suluk Wijil. Nah, Suluk Wijil ini juga sama gambarannya, merupakan tuntunan atau tata cara bagaimana seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah ya, ditulis dengan ya dengan tembang-tembang, dengan nyanyian-nyanyian ya, dengan bahasa Jawa, sastra Jawa. Nah, akan tetapi Suluk Wijil ini ketika di zaman Belanda ya, itu dibawa oleh Belanda dan ditaruh di sebuah universitas yang bernama Universitas Leiden ya. Di sana disimpan oleh orang Belanda pada saat itu ya. Jadi karya-karya yang diciptakan oleh Sunan Bonang itu adalah karya-karya yang luar biasa, sehingga ya orang-orang yang pada saat itu membacanya pun terkejut. Bahkan orang Belanda sendiri mau ya menyimpannya, mengambilnya dan disimpan di negaranya. Nah, keteladanan Sunan Bonang yang dapat kita contohkan ya dalam berdakwah, kalian bisa lihat ya, dalam mendakwahkan Islam ya, yang paling atas beliau tekun dalam menuntut ilmu ya. Jadi harus mempersiapkan ilmunya dulu ya. Dari kecil beliau dididik oleh Sunan Ampel, belajar ya. Kemudian setelah siap ya, lalu beliau berdakwah ya. Nah, ketika berdakwah bukan hanya ilmu, tapi juga harus kreatif dan inovatif ya, guna untuk melakukan pendekatan agar orang yang kita dakwahkan, satu masyarakat atau kaum yang kita dakwahkan, mudah menerima. Nah, kemudian yang bawah gigih dan ulet dalam berdakwah, nggak putus asa ya, walaupun Sunan Bonang ditolak oleh masyarakat, tetap sabar ya, karena dakwah tidak mudah ya, harus sabar. Sebagaimana Rasulullah ketika berdakwah di Mekah ya, dilempari, dicaci, dimaki ya, begitu juga Sunan Bonang tetap gigih dan semangat ulet dalam berdakwah. Dan yang terakhir, toleran dan bijaksana dalam berdakwah ya. Beliau tidak memaksakan orang-orang harus memeluk agama Islam ya, sehingga orang-orang yang tadinya tertarik dengan Islam karena keterpaksaan ya, nggak mau. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus bijak ya, harus dengan lemah lembut, sehingga orang
mau memeluk agama Islam itu dengan kesadaran, dengan keikhlasan hatinya. Nah, itulah keteladanan yang dapat kita ambil contohnya dari Sunan Bonang. Nah, rangkumannya yang pertama, Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim yang merupakan putra keempat dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Kemudian Sunan Bonang belajar ilmu agama langsung dari ayahnya Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq. Lalu Sunan Bonang berperan menyebarkan dakwah Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, melalui seni, budaya, pendekatan masyarakat, dan karya sastra. Dan terakhir, berkepribadian yang rajin dan tekun dalam menuntut ilmu, kreatif dan inovatif dalam berdakwah, gigih dan ulet dalam berdakwah, dan memiliki sikap toleransi dan bijaksana yang tinggi, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk berdakwah. Itulah rangkuman yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Oke. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas segala perhatian dan dukungan kalian. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan penyakit, sehingga kita bisa berkumpul lagi, belajar bersama-sama di sekolah kita tercinta. Untuk itu, Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.